Megan? To be bad, Meg. Halo, Amin The Movie di sini. Di kesempatan video kali ini, Mimin bakal bawain alur dari film Megan 2023. Megan adalah singkatan dari Model 3 generatif Android, menceritakan robot AI yang dikembangkan oleh satu perusahaan mainan ternama. Namun di tengah operasionalnya, Megan mengalami malfungsi yang membuatnya berhasrat untuk membunuh. Sekilas sih mirip-mirip film Chucky dan Annabelle. Bedanya Annabelle dan Chucky itu ada roh jahatnya. Kalau Megan asli robot yang mengalami kesalahan teknis. Oke, sebelum ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di zaman yang serba modern ini, semua hal mengalami kemajuan, dimana biasanya anak kecil bermain dengan boneka biasa. Sekarang menuntut untuk memberikan mainan yang canggih semacam boneka yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Hal itu dijadikan sebuah tantangan oleh para perusahaan, terutama perusahaan Punky. Mereka membuat aplikasi mobile yang bisa terhubung dengan mainannya, hingga para anak-anak bisa mengendalikan mainannya lewat layar ponsel mereka. Hal sama yang dirasakan oleh seorang anak perempuan bernama Caddy. Dia baru saja ditinggal mati anjing peliharaannya. Jelas dia sangat sedih hingga orang tua Caddy membelikan mainan yang bisa diakses lewat layar ponselnya. Namun lama-kelamaan Caddy lupa waktu dan lupa segalanya. Orang tuanya khawatir dan mengajaknya healing untuk bermain ski sesekali. Salju yang sangat tebal membuat perjalanan mobilnya oleng hingga mereka memberhentikan mobilnya di tengah jalan sambil nunggu mobil penggaruk salju bekerja. Tiba-tiba di lawan arah, truk salju datang dan menabrak keluarga Caddy. Scene dialihkan kepada wanita bernama Gemma yang bekerja sebagai tim pengembang mainan di perusahaan Punky. Hari itu, bos perusahaan Punky bernama David marah besar karena proyeknya masih saja belum selesai. Apalagi kompetitornya telah menciptakan mainan yang sama persis seperti mereka, namun dijual dengan harga murah. Tentu itu membuat kerugian bagi perusahaan Punky dan David menyuruh Gemma untuk segera menyelesaikan proyek yang dia ciptakan. Gemma memperlihatkan boneka buatannya yang bernama Megan. What we've been working towards. Megan? Please, just give me one moment. Di tengah simulasi yang Gemma jalankan, ada kesalahan teknis yang membuat kepala Megan meledak. Gemma menerima telepon dari pihak rumah sakit. Ternyata Caddy adalah ponakannya yang mengharuskan Gemma mentandatangani hak asuh sementara. Saat pulang ke rumah, Caddy dikagetkan oleh seekor anjing nakal milik tetangganya Gemma bernama Celia. Keseharian Caddy hanyalah menonton TV dan berdiam diri. Karena Gemma belum berkeluarga, jadi dia masih bingung bagaimana mengasuh atau membesarkan seorang anak. Apalagi Caddy mengalami trauma yang amat dalam. Hingga saat itu, Gemma memanggil seseorang ahli terapis bernama Lydia. Dia berharap dengan kedatangan Lydia rasa trauma Caddy bisa pulih kembali dan membantu Gemma agar dia bisa fokus dalam pengembangan robotnya. Pada malam hari, Gemma yang sedang fokus dengan pekerjaannya, dia dihampiri oleh Caddy yang ternyata Caddy merasa kesepian. Gemma meminta maaf karena dia selalu tidak ada waktu untuknya. Untuk membayar rasa bersalahnya, Gemma memperlihatkan robotnya bernama Bruce kepada Caddy. Bruce adalah robot produk gagal namun masih bisa berfungsi dengan menggunakan alat seperti sarung tangan pengendali. Ouch girl, not so hard. Kelihatannya Caddy senang melihat robotnya hingga membuat Gemma termotivasi untuk melanjutkan pengembangan boneka robotnya. Dia mengerjakan robot itu dengan penuh semangat dengan timnya. Hingga terciptalah suatu robot Megan yang sempurna. David menyaksikan simulasi dari robot yang telah Gemma buat. Caddy menjadi anak perempuan pertama yang menyaksikan keberhasilan Gemma menciptakan robot Megan. It's nice to meet you, Katie. Do you want to hang out? David kaget melihat karya yang Megan buat. David yang menyaksikan kesempurnaan itu langsung akan mempresentasikan Megan. Megan dipresentasikan melalui siaran dan menjelaskan bisa membantu para orang tua yang sibuk bekerja di luar tanpa harus melibatkan anak-anak mereka.
Namun Megan di sini harus diamati selama 2 minggu untuk mengetahui perkembangan Megan. Maka dari itu Megan dibawa pulang dan menjadi teman bagi Cady. Wash your hands. Roll up your sleeves. Di sebuah tempat Megan diciptakan, dia bertanya tentang bagaimana orang tua Cady meninggal. How did Katie's parents die? Whoa. Yes, I know. We're looking into it. Mendengar omongan Megan, Gemma memintanya untuk berjalan sesuai protokol. Gemma berkata tidak usah bahas itu dan menyuruh Megan untuk melindungi Cady baik fisik maupun emosional. Megan. Yes, Gemma. Keesokan harinya, Megan melihat Cady bermain panah-panahan di luar rumah. This out. Gotcha. You're dead. Cady menanyakan anak panah mainannya dan dicarikan oleh Megan. Hingga saat ketemu, Megan mau mengambilkannya dan tiba-tiba saja anjing tetangga menggigit tangan Megan. Tidak hanya tangan Megan anjing itu gigit, dia juga menggigit tangan Cady sampai kesakitan. Bukannya minta maaf, Celia malah marah-marah tak jelas sampai Megan melihat Celia dengan tatapan penuh dendam. Pada malam harinya, anjing itu dipanggil Megan dengan menggunakan suara Celia. Keesokan harinya, Celia mencari anjing kesayangannya ke seluruh penjuru dan curiga kepada Gemma karena setelah masalah kemarin berlangsung paginya anjingnya menghilang. Gemma yang tak peduli lebih mengutamakan keadaan Cady. Gemma mengatakan kepada Cady bagaimana keadaannya. Hari itu ada demonstrasi dari Cady dan Megan. Singkatnya, David presentasi di depan para petinggi perusahaan dan investor dan menyaksikan sebuah robot Megan bersama Cady sebagai pengguna utamanya. Saat demonstrasi dimulai, Megan dan juga Cady tidak mengikuti arahan dari Gemma, di mana Cady tiba-tiba menangis karena dia merindukan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Megan pun akhirnya menghibur Cady dengan cara memutar lagu yang bisa membuat Cady tenang. Memory you won't ever forget. What if you should feel alone? Jelas semuanya yang menyaksikan aksi mereka berdua sangat tersentuh. Dan untung saja mereka berhasil membuat kagum semuanya. Perusahaan panti kagum pada kinerja Gemma sehingga ia pun menawarkan kenaikan pangkat dan meminta agar robot Megan segera didistribusikan. Setelah kembali ke rumah, Gemma berusaha mendekatkan diri dengan Cady. Setelah melihat presentasinya membuat Gemma sadar kalau kedekatan Cady dan Megan sudah tak wajar lagi. Bahkan Cady berani membangkang Gemma karena mengganggunya bermain dengan Megan. Hingga saat hari tes terapi, Cady dibuat menangis karena perkataan Lydia yang membuatnya ingat kembali dengan hal yang membuat Cady sedih. Megan pun yang tak ingin Cady nangis mengambilkan sebuah tisu untuk mengusap air matanya. Lydia menyarankan untuk Gemma mengajak Cady belajar di luar bersama teman-temannya karena khawatir Cady bisa saja makin membangkang kepada Gemma. Pada malam harinya, Gemma mengatakan kepada Cady untuk belajar di luar bersama teman-teman lainnya. Gemma sudah mendaftarkannya ke sekolah alternatif untuk dirinya. Namun Cady akan keluar belajar jika dia membawa Megan. Great. Keesokan harinya, Megan diletakkan di sebuah tempat boneka sementara Cady bermain sambil belajar bersama teman barunya. Cady satu pasangan dengan Brandon untuk menelusuri sekitaran tempat di situ. Brandon ini kelihatannya bukan anak yang baik dan sangat usil. Benar saja dia mengusili Cady dan datang Megan untuk melindungi Cady. Megan? Di situ Megan dibawa pergi oleh Brandon untuk memberikan pelajaran kepada Megan karena telah mengganggunya. Malapetaka datang kepada Brandon ketika dia memukul Megan dengan tangannya. Brandon dikejar-kejar hingga dia jatuh dan tertabrak oleh mobil yang melintas di depan Brandon. Singkat cerita, polisi datang karena Celia melaporkan kejadian anjingnya yang hilang. Tapi karena tidak ada bukti, kasus itu belum bisa ditindaklanjuti. Celia sangat kesal dengan keluarga Gemma. Hingga satu malam saat semuanya tertidur, Megan keluar untuk membunuh Celia.
Celia dikibuli oleh Megan dengan menyamarkan suaranya sebagai anjing milik Celia. Tiba-tiba saja Megan langsung muncul di hadapan Celia, lalu kemudian Megan menyerangnya hingga tewas. Dengan tewasnya Celia, Gemma diinterogasi mulai dari kematian Brandon dan juga Celia. Saat larut malam, Gemma pergi untuk melihat rekaman dari CCTV yang terpasang di tubuh Megan. Namun saat jam kejadian pembunuhan para korban, rekaman pada jam tersebut mengalami error. Tiba-tiba saja Megan muncul di hadapan Gemma. Gemma menanyakan apakah dia yang telah membunuh para korban. Dengan sedikit panik, Gemma langsung mengalihkan penglihatannya menggunakan pena kemudian menonaktifkan Megan. Megan di situ dibungkus layaknya sampah yang hendak dibuang. Keesokan harinya, Cady sangat kesal mengapa Gemma menaruh Megan di bagasi dan akan dibawa kembali ke perusahaan Punky. Keputusan Gemma tentu saja membuat Cady sangat marah dan mulai tak bisa mengontrol emosinya yang terus meledak-ledak. Di waktu yang sama, anak-anak sudah tidak sabar lagi untuk menantikan Megan. Cuman sebentar saja Megan langsung populer. Cady yang sudah mulai merada emosinya dibawa pulang oleh Gemma. Sementara Megan dititipkan kepada Cole dan juga Tess. Namun sebelum berangkat, Gemma ditelepon oleh Tess dan menanyakan kemana dia akan pergi. Ternyata di sini bukan Tess yang berbicara, melainkan Megan yang menyadap handphone milik Tess. Aura mengerikan muncul di sini. Cole dan juga Tess berusaha memeriksa robot Megan, namun Megan melawan dan berhasil kabur. Megan dengan santainya menari di hadapan David dan mengambil sebuah pedang. David merasa ketakutan dan terus dikejar oleh Megan. Saat dia akan turun lab, asisten David malah langsung segera menutupnya dan David tewas tertusuk. Tak hanya David yang tewas, asistennya yang selama ini selalu membocorkan rahasia proyek perusahaan Punky kepada kompetitor langsung dibunuh oleh Megan. Despised you. Your peers treated you with contempt. Found out? Boy, things just got real messy. Orang-orang yang hendak menunggu robot Megan dikeluarkan langsung ricuh ketika melihat mayat keduanya di dalam lift. Megan segera naik mobil dan menyusul Gemma dan Cady. Gemma dikejutkan dengan musik piano yang dimainkan oleh Megan malam-malam. Megan kira Gemma adalah teman baginya. Tapi dengan cara membungkus dan membuangnya, Megan sadar kalau mereka berdua bukanlah teman melainkan lawan. Perkelahian di antara Megan dan Gemma tidak bisa dihindarkan. You know something, Gemma? You're exhausting. You don't have to worry about anything. Saat Gemma tercekik, Megan mengalami konslet otak namun masih bisa berfungsi. Gemma menggunakan gergaji mesin untuk melawan Megan dan berhasil merusak kepalanya. Tapi Megan masih sangat kuat dan terus melawan Gemma. Saat Gemma mulai terdesak, datang Cady. Megan berusaha menjelaskan kepada Cady kalau dia jauh lebih baik menemaninya dibandingkan Gemma. Namun karena sadar, Cady langsung segera menggunakan Bruce untuk melawan Megan. Tubuh Megan terbelah menjadi dua. Tapi hal itu tidak membuat Megan mati dan malah makin menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Gemma berusaha menghancurkan prosesor yang ada di bagian otak Megan namun masih belum berhasil. Hingga saat itu Cady menusuk bagian inti Megan dan berhasil membunuhnya. Seperti biasa, polisi selalu datang saat perkelahian sudah selesai. Dan tiba-tiba robot AI menyala dan filmnya akhirnya selesai. Nah, menurut kalian robot AI itu menyala karena ulah Megan atau gimana? Apakah akan ada sequel dari film ini? Entahlah, kita tunggu saja nanti.
Untuk sekarang Mimin jadi ngeri buat beli mainan yang canggih. Takutnya pas Mimin tidur dia hidup dan nyekek Mimin. Ngeri sekali bukan? By the way, semoga kalian mengerti dengan alur ceritanya. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.